Halo semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini kita sudah di 4 April 2022. Saya Brenda I. Mekre bersama Bro Henry Teh. Malam ini akan berbincang di Cinta ke-70 Bro dan Sis. Tidak terasa ya, sudah 70 episode kita bersama-sama di setiap hari Senin malam. Bro Henry ini mengambil tema Twim Simply Wow. Luar biasa. Selamat malam semua yang sudah bergabung, Bro Lukito, Sis Jesslyn, dan Bro Henry. Bro Erwin sudah bergabung sekarang. Jadi kita akan bersama-sama dengan Bro Erwin gabung. Silakan di-accept saja. Bro Erwin ini nanti kita mau terbalik bro kameranya. Halo, akhirnya ketemu. Iya, akhirnya ketemu juga nih Bro Erwin. Selamat malam. Budaya. Suaranya kurang. Coba deh suaranya ngomong lagi. Kayaknya tadi agak kurang clear. Suaranya tes. Ya sekarang oke. Bagus bro. Okay. Bro Erwin ini saya mau bacakan sedikit profil beliau. Beliau tertarik pada outdoor activities dan social activities, artinya suka bakso. Udah pernah ikut bakso sama Damas suka belum, Bro? 1 kali. Oke, nanti kita ngobrol. Beliau ini punya profesional sebagai operational head di vehicle spare parts industry di Mandiri Sukses Berkarya. Beliau pernah melakukan sebagai business development officer di furniture retail selama 3 tahun, dan sebelumnya pernah menjadi marketing officer di health equipment Hurom Slow Juicer selama 3 tahun. Jadi sepak terjangnya ini 3 tahun, tapi sampai sekarang udah 4 tahun ya di tempat yang sekarang. Mantul bro. Bro Erwin, saya mau dengar cerita dong, di tahun berapa Bro Erwin kenal Twim? Oke. Selamat malam semuanya. Sebelumnya di forum yang berbahagia ini, izinkan Erwin menyampaikan penghargaan tertinggi dan penghormatan tertinggi untuk Tata Gata yang telah mencapai penerangan sempurna, untuk guru besar kita, Bante Vimala Ramsi, yang telah dalam perjalanannya ini menemukan Twim, Tranquil Wisdom Insight Meditations, untuk kita semua pelajari bersama. Untuk Ketua Dewan Pembina Ibu Brenda Mekre, yang telah menginisiasi dan mempelopori perkembangan Twim di Indonesia. Kemudian Ketua Yayasan Dhamma Sukha Indonesia Bapak Hartono Kalam, dan semua Twimmers di seluruh Nusantara Indonesia. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, mantap bro. Bro Erwin, silakan cerita kenal Twim ini dari mana, di tahun berapa, dan kenapa bro bilang Twim Simply Wow. Ayo silakan bro. Oke. Pertama-tama yang bergabung. Ada si Sweni udah bergabung juga, Bro Har juga sudah bergabung. Oke, silakan Bro Erwin. Oke, Erwin pertama kali berkenalan dengan Twim itu tahun 2018. Tahu saja. Waktu itu dengan Romo Wirya. Wirya Kayana. Bagaimana bertemu dengan Romo? Sebenarnya itu Erwin itu suka waktu itu tuh sering mengunjungi Cetia Dhamma Manggala yang di Sunter. Oh iya. Mana Romo itu setiap hari Kamis dari jam 7 sampai jam 9 selalu melaksanakan meditasi bersama. Nah, di saat itu Romo, saya belum kenal dengan Romo juga tidak mengenal saya. Cuma karena kita sering papasan di parkiran, Romo ajak, yuk meditasi yuk. Terus habis itu aku cuman hehehe. Hanya begitu aja tanggapan saya, Sis Brand. Kemudian, ketemu Romo itu ada kali sampai sebelum pandemi.
kebetulan di sana saya dengan teman-teman beribadah di sana. Tapi kenapa hari Kamis? Karena biasanya hari Kamis tuh kita beribadah untuk Brahma Mahasampati. Biasa tuh yang dikenal Oh Seminfo. ya, Nah, Seminfo ya, ya, ya. jadi selama 2018-2019 nggak pernah mencoba meskipun selalu say hello sama Romo. Malam Romo, Iya ya. pulang ya Romo. Oke. Fast forward, Terus? di saat itu belum belum mengenal Twin, hanya mengetahuinya saja. Fast forward 2021 pada bulan Oktober menuju November, dan juga bagaimana saya benar-benar akhirnya mengenal Twin ini mungkin sedikit berbeda dengan orang pada umumnya. Di saat itu saya sedang berada di rumah sakit. Oh, sakit Keadaan apa bro? di malam itu saya kebetulan itu diare dari Oke. mulai jam 8 malam sampai keesokannya itu jam 11 siang, mungkin ada sekitar 25 kali ya, diarenya. Wow. Dan di saat itu malam itu juga memang saya wah udah kacau deh ini deh. Dan karena diarenya itu tidak bikin saya lemes, tapi diare terus. Aneh nih. Yes. Oh, ya, ya. Nah, Biasanya akhirnya kalau diare mah lemes bro, udah 5 kali aja lemes, apalagi iya, 25 kali. di saat itu saya sampai tidak tidak berasa lemas sekali, cuman saya tahu I have to go to hospital nih karena segala Aha. macam obat-obatan yang dari obat-obat warung, obat-obat apotik udah dikonsumsi gitu, and it didn't work. Ya, ya. Aha. Kemudian saya di malam itu saya mencoba menghubungi beberapa relatives yang sekiranya bisa membantu saya. Ada dokter, ada herbalis, kemudian ada teman-teman lainnya lah. Karena udah desperate tuh sis brand. Nah, kemudian akhirnya masuk di salah satu rumah sakit di Jakarta, uh, infus, kemudian disuntik, kemudian the first hours, okay, semua sudah baik, I'm back, I think. Nah, kemudian masuk di jam kedua, mulai lagi, dan kali ini tuh jauh lebih parah. Maksudnya diarenya, jadi di ruang UGD itu saya diare sambil Wow, megangin, padahal udah sambil infus ya. infus kan, sambil megangin stick kan, udah gitu ngantri Wow. lagi di toilet IGD-nya ngantri. Oh, no. Sedangkan kalau misalnya lagi diare kan, mohon maaf ya, itu kan Gak bisa apalagi kalau nahan. cewek ya, kan berisik kan, malu gitu loh. Apalagi waktu itu Nah, kita lagi COVID. Nah, oh, iya, iya, iya. Iya. singkat cerita di saat itulah guru saya Bro Har telepon. Nah, kemudian di saat itu, Tunggu, tunggu, tunggu. Kok udah ketemu Bro Har? Tadi kan belum cerita ketemu Bro Harnya di mana? nah kebetulan Bro Har ini sebenarnya apa ya? Saya bilang Bro Har ini senior saya anggapnya bos saya sih ya. Karena dulu pas waktu lagi Oh, pengangguran, Bro Har tuh yang kasih kerjaan, ngenalin ke temennya gitu loh. oh, iya, 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 iya. Oke. Yang dimana akhirnya di Hurom itu saya bekerja selama 5 tahun. Nah, Ah, iya, 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 iya. di malam di malam yang ketika saya di malam yang ketika saya sedang mengalami diare hebat kan, si Brohar kan herbalis ya. Maksudnya karena Nah, dulu ketika saya sering membantu beliau ketika beliau seorang herbalis, membantu delivery, logistics lah. Bukan oh, iya, membantu iya, iya, iya. Oke. kemudian saya kontak pas malamnya. Ternyata pas waktu sorenya itu ketika saya sedang tiduran di UGD itu Brohar call gitu. Dan kemudian di saat itulah Brohar bilang sama saya, Erwin, duduk, meditasi. Hah? Meditasi, duduk. Kirim, dia bilang, kirim meta. Hah? Oh, tapi karena saya memang senang mendengar dhamma, oh tahu nih meta tuh cinta kasih. Oke, saya kirimkan. Kamu kirim meta ke saya dan satu orang lainnya. Duduk tuh, kirim meta, kemudian pancarkan meta. Half an hour later, check out. Wah, half an hour later check out ya. Saya udah nggak berasa, nggak
nggak diare, nggak berasa apa, berasa sehat. Yang Check sebelumnya out, itu saya bisa check out di hospital, check out dari hospital, dari emergency unit, dari UGD-nya. udah nggak diare lagi. No, it stop dan kayak berasa segar. Oh, Oke, dan mantul. sedikit saya skip sebelumnya, mungkin saya lupa tadi. Sebelumnya itu ketika saya sudah mulai diare lagi setelah saya dikasih apa? Dikasih Infus. suntikan oleh dokter, saya tuh bisa merasa tuh bateri saya tuh pelan-pelan turun. 90, Oh, 80, 70, 60. Dan teruslah papa saya di samping saya. Saya bilang, "Pak, kamu keluar deh. Sini lagi COVID." Maksud hati saya itu saya nggak pengen kalau papa saya melihat kalau saya ada apa-apa. Karena oh. Ini personally aku Brohar bilang nih, ada fotonya tuh parah katanya. ya Terus ya. terus Kemudian saya bisa berasa bahwa bateri saya itu makin lama tuh makin turun gitu. ngedrop Nah, ya. saya nggak pengen papa saya khawatir, meskipun juga pasti khawatir, tapi ya saya minta papa saya keluar dari ruangan itu. Nah, Ya. maju lagi ke depan untuk menghemat waktu. Setelah Bro Har minta saya meditasi, duduk, meditasi meta, susternya masuk, sis Brenda. Susternya bingung, mau dipanggil nggak enak, mau Lagi dicek sama meditasi. susternya. Iya, tapi saya diem begini. Dipanggil lah papa saya. Pak, anaknya Pak. Papa saya masuk. Papa saya, Win, Ah, kamu ngapain, Win? Oh, enggak Pak, kan aku nggak punya waktu gitu untuk menjelaskannya. Ya sudah, setelah itu check out, malah ketika diantar saya duduk di samping, papa nyetir. Ketika keluar, ah. saya yang nyetir. Saya yang bawanya mobilnya Oh, pulang. So that is the first point. Why the twin simply wow. wow, bener-bener wow itu bro. Pengalaman Karena yang luar ini biasa. apa ya? Aku it's like anti mainstream gitu. Kayak wow gitu. Hah? What happened? Yang Unbelievable ya bisa di bro. malam, ya di malam itu aku di hari itu aku udah bener-bener yang kayak oke, I think aku rasa waktu aku udah tiba ini. Oh, sampai segitunya. Ya yang aku bilang ketika aku bisa merasakan bateri aku turun tuh. Ya, Right. ya, but it's just my feeling. Aku tidak memverify apapun, tidak berani melewati batasan apapun. Ini hanya feeling saya Ah, pribadi saja. iya, iya, Nah, iya. di situ pengalaman pertama saya meditasi twin, pancarkan meta kepada orang, kepada dua orang yang saya hormati. Iya, Oke, luar biasa. dari situ Cerita saya aja sudah oh, halu. Halu gimana bro? di- Bro Har bilang cerita cerita aja udah halu. oh oh oke. Sebelumnya, maksudnya sebelum saya masuk rumah sakit, ini nih di pikiran saya merasa Erwin ini merasa di pikiran saya ini nih ada ada tiga suara nih. There were three Oh, sounds. oh, Tapi semuanya oke. suara saya. Semuanya suara saya. Suara pertama itu suara saya pribadi, saya bisa merasakan. Suara saya pribadi di tengah. Kemudian ada suara lagi di sebelah kiri itu yang mengenhance yang rasanya yang kurang baik. Oh Kemudian ya. ada suara di kanan tuh yang supportive kepada saya. Nah, karena aku ini adalah hanya seorang yang biasa-biasa saja, tidak pernah belajar tidak pernah mendalami, bahkan aku tidak pernah mendalami meditasi dengan benar-benar serius gitu. Bingung Hmm. kan, friend? Oh, halo, gitu. Seperti satu ada evil, satu ada malaikat gitu ya bro ya. Eh, iya, iya mungkin untuk memudahkannya seperti itu kali ya. Dan Iya, saya di iya, tengah. iya, iya. Ya, Bung, ya, bung, ya, bung, paham. bung, bung, bung. Wah, itu saya stres. Stresnya itu kayak stop. Ini ributin apa sih gitu. dan Oh dan itu tidak yang pernah. dibilang halu sama bro Har ya. Ya. Oke, Saya cerita oke. sama beliau itu setelah saya keluar dari rumah sakit. Oh, oke, oke. Terus Ya, si Babe bingung nggak tuh tadi masuk diare-diare begitu banyak, pulangnya bisa nyetir.
eh bingung. Bingungnya itu, dia bilang, kamu yang bener kamu. Dia bilang, bener nih. Justru salah satu cara aku menunjukkan benernya itu supaya beliau nggak khawatir, saya nyetir. Lihat nih, Pi. Lurus kan jalannya Nah, kan, Pi? Aman kan, Pi, jalannya? Ya, akhirnya dia cuma bingung. Oh, ya. Oke. Sampai ke rumah, no comment. Karena beliau kan lihat saya duduk meditasi kan. Beliau mau manggil juga kayaknya, takut juga ini lagi ngapain, kok begini. Semua tuh serba strange, semua serba wow, serba ya apa ya di luar nalar aneh. gitu. Iya, iya, Aneh. iya. Kalau orang nggak ngerti itu aneh, iya, benar. Ya. Nah, sampai di sini cerita maksudnya itu pengalaman pertama saya apa namanya Heeh. menjalani meditasi. Di waktu yang singkat 30 menit itu saya bermeditasi meta. Saya Heeh. belajar mana By the caranya way, membaca. bro dan sis yang belum tahu, meta itu adalah cinta kasih. Oke? Karena tidak semua orang itu Buddhis yang mendengarkan cinta, bro. Jadi kita harus Oh, pakai bahasa umum. pardon, That's pardon, okay, sorry, nggak sorry. apa-apa. That's okay. Ya, ya. Nah, kemudian, nah di situ apakah ada yang ingin ditanyakan atau saya lanjut? Nggak apa-apa, lanjut aja. Nanti kalau bro dan sis ada komentar atau mau ditanya, silakan. Bro Erwin biar bisa ceritakan. By the Oke. way bro, kenapa pada saat bro habis meditasi, itu udah nggak diare? Kenapa dokternya nggak minta bro dirawat dulu semalam untuk apa sih namanya, diperhatikan dulu gitu loh? Kan tadinya masih buang-buang begitu banyak kan? Nggak diminta untuk stay dulu 1 malam gitu kah? Oke, jadi ketika masuk saya ini diminta sama apa namanya dokternya untuk melakukan cek darah. Nah, ketika mau cek darah itu at that time aku melihat billnya, sis. Billnya tuh, aku bilang, ya tunggu dulu, sambil sambil observasi, gitu. Ya, ya, Aku ya. bilang tunggu dulu sampai observasi. Dan itu berarti itu jam kedua. Ketika jam kedua, Oh, saya bisa berdiri duduk, kemudian apa namanya semuanya apa cairan semua dimasukkan, infusnya habis. Berarti kalau udah infus habis tuh berarti udah jam ketiga kayaknya ya kalau saya nggak salah. Padan nih kalau ada selisih-selisih waktunya. Infusnya sudah mhm. habis, dokter tanya sama saya, bagaimana keadaan kamu? Aku bilang I feel fresh. Thank you dok. Oke gitu. Terus habis itu ketika dokternya melihat saya, dokternya tidak menyarankan saya untuk dirawat inap. Observasi lebih lanjut. Ya, oh Hmm. oke. He's Kemudian a good saya doctor memang then. ya. Kemudian saya juga memang izin sama dokternya, apakah saya sudah boleh pulang kalau keadaan saya begini. Terus habis itu sebenarnya dokternya mengembalikan kepada saya, kalau misalnya pasien berasa oke, silakan. Pasien mau tindakan Hmm. lanjut, silakan. Gitu sih. Oh, oke, oke, oke. Oke, oke. Wow. Terus sampai di rumah udah nggak buang-buang lagi kah? Sampai di rumah sampai di rumah ada buang air, tetapi intensitasnya sudah jauh berkurang Hmm. dan apa namanya, mohon maaf, outputnya sudah beda dibanding dengan output yang sebelumnya. Oh, tadinya cairan gitu ya. Sekarang ini Betul, mungkin udah lebih padat gitu ya. betul, 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 betul. Nah, sampai di sana ya akhirnya sampai ya pulang ke rumah dan di saat itulah kayak aku ya kalau udah sampai kondisi sedemikian ekstrim masih bandel, masih auban, masih nggak mau meditasi, nggak tahu lagi deh mau dibilang apa. Disentil beneran bro. Bukan disentil lagi, sis. Itu dicebuk gitu loh, sis. Kena uppercut gitu. Akhirnya sadar ya bro. Mesti Iya, sakit dulu baru mau meditasi. mungkin kalau aku ada kesempatan ketemu bro, maaf, maaf, Romo Wirya, aku akan, Ah, halo Romo, iya aku udah tahu sekarang. salah satu muridnya yang Auban nih. Eh, Oke, tapi sebenarnya pada saat di CDM itu pernah dengar nggak beliau pada saat menjelaskan, oh, praktekkan?
saya duduk di luar, saya di parkiran. Biasa habis sembahyang itu, habis apa namanya, habis beribadah itu nongkrong nih sama temen-temen nih, sama sesama cowok-cowok nih sebelum pulang kan. Nah, kemudian memang kan biasa di Cetiada Mangga Manggala itu mereka pakai mic dan bisa kedengeran kan dari luar. Kirimkanlah Oh, rasa bahagia kepada diri sendiri, pada orang oh, oke. lain yang bukan anggota keluarga. Kedengeran. Dan biasanya itu Oh, sesama meditator itu pas datang tuh sering berdiskusi sama Romo Wirya itu di tangga dekat parkiran. Tapi ya oke. aku dan teman-teman selalu hanya lalu lalang. Istilahnya belum klop gitu ya bro ya. Karmanya Iya, belum matang. ya, ya, ya mungkin, mungkin. Terus apalagi bro pengalaman berikutnya? Oke, Akhirnya mau nih meditasi sama Bro Han. iya, akhirnya dibimbing meditasi oleh Bro Har, meditasi meta, bagaimana memancarkan apa rasa kasih sayang, rasa cinta kasih kepada diri sendiri, mengasihani diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Kemudian karena kejadian saya ekstrim, makanya rasa yang saya bisa rasakan juga mendalam gitu ketika saya mengirimkan rasa bahagia itu terhadap diri saya sendiri gitu. Dan saya benar-benar bisa merasakan bagaimana mencintai diri saya sendiri di waktu yang ya antara 1 bulan ya, 1 bulan gitu. Dan kemudian ya seiring berjalannya waktu mulai kirim meta kepada pihak lainnya yang berbeda aja, yang bergender sama tapi bukan keluarga, dan yang saya Ya, hormati. itu sudah berkembang istilahnya. Ya, ya, ya. Dan terus berlanjut, terus berlanjut, terus berlanjut. Sekarang ini bulan kelima. Oh, ini ada komentar dari Bro Har. Sekarang duduk sudah bisa 2 jam. Mantul. Ya, tidak setiap hari ya, tidak setiap Ya, hari. ya pas. Tapi ada gitu yang masa-masa di mana bisa duduk lama. Memang kalau Betul. bisa duduk lama, duduklah lebih lama. Iya, iya, iya. Dan apa namanya, aku juga sering mendengar sharingan Sis Brenda itu. Sis Brenda kan salah satu yang favorit pagi hari. Pagi hari. Sis Brenda itu waktu favorit untuk meditasinya kan di pagi hari kan? Oh iya 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 betul. Brenda kan. Nah, memang Ya. aku tuh belum berkesempatan gitu loh untuk yang bener-bener duduk lama di pagi hari. Biasanya saya kalong malam hari biasanya. Tiap orang beda bro. Ada orang malam, ada orang pagi. Kalau Iya, saya iya, iya. malam-malam jam 10 disuruh meditasi, jadi meditabo. Kalau saya kan kalau saya kan pasukan mesin absen. Jempol saya ini harus kena di mesin absen gitu loh. Kalau enggak, waduh, uang makannya bye-bye lagi. Ada sayapnya terbang. Iya. Ah, luar biasa. Terus bro, em, Oke. ikut baksos yang di mana bro? Wihara Mulia yang di Sewan. Mohon maaf kalau ada salah, Wihara Mulia Dharma yang terakhir. Oh, Yang terakhir. oke. Nah, Ya. yang terakhir di Sewan sama yang di Tangerang. Yang di Oh, sewan ya. belakang Gading Serpong, yang di belakang Gading Serpong. Udah kebanyakan jadi lupa bro. Oke, Kalau anyway, saya. mantul, mantul. Kalau masih inget berarti masih sedikit. Bro, apa kesan bro tentang ikut baksos Damasuka bro? Wow, aku merasa ketika baksos itu aku merasa tuh semua tuh optimal ya. Maksudnya begini, aku bisa berasa vibe-nya itu tuh menarik aku tuh untuk menjadi aktif gitu loh, bukan hanya oke, oke gitu loh. Tapi aku lihat si bos baksos kita, Bro Kusyanto, kemudian Hmm, Bro Neki, kemudian sis hmm, Cindy, sis ya, Davina, sis ya, Vivi, you name it gitu loh, all the seniors gitu. Semua ya, bergerak gitu loh. Dan wah, ya. aku namanya junior ini artinya harus lebih tahu diri dong. Yang junior ini kan harus yang lebih banyak bergerak. Ya, wah, akhirnya nggak terasa gitu loh. Dan Nah, semua dan everyone is happy gitu. Penerimanya ya, happy,
yang mendana apa yang istilahnya tuh yang membantu membawa dananya ke tempat juga happy, donaturnya juga happy dengan apa namanya dokumentasinya. Jadi aku pikir it's a very good things ya, karena bukan hanya happy buat diri sendiri, happy diri sendiri, buat orang lain. yang sesama juga happy. Itu. Betul. Semua orang memang happy, bro. Makanya volunteer kita bisa sampai 200 lebih. Keren Karena sih. penuh cinta kasih. Dan satu lagi, Sis Brand, itu yang namanya makanan, cemilan. Oh iya, nggak berhenti. Saya bingung sebenarnya yang bakso siapa, yang dikasih makan siapa gitu. Karena banyak orang yang berdana. Penuh mejanya, buset. Iya, Bro Johan tuh paling suka berdana tuh, berdana makanan kalau lagi bakso. Masak, membuat banyak orang, belum yang lain-lain. Pokoknya banyak sekali lah. Nggak akan lapar. Pokoknya. Iya. Nah, apa namanya? Jadi di Baksos itu aku pertama kali ketemu kerjasama dengan teman-teman, ketemu juga Bro Bibo, Bro Seon, dan sebagai speaker ada dua grup panitia ya. Jadi satu di tempat A, setelah tempat A selesai, semua tuh bareng-bareng ke tempat B, dari tempat B sama-sama ke tempat C. Nah, biasanya itu baru rasa nih Bro Har tulis. Bro Erwin belum pernah ikut bakso sebelum pandemi, ikutnya bulan lalu. Oh, saya nggak ikut kalau bulan lalu mah. Iya, yang setelah pandemi saya tidak ikutan bakso, cuman ikutan donor darah aja sih. Oh, jadi menarik sekali ya Bro, kesannya ya. Kesannya itu. Aku udah bilang sama si Bro Pus, aku bilang next I'm in, gitu. Ya tinggal kita tunggu dari Brokus berikutnya. Iya. Bos ini sedang menyiapkan baksos berikutnya. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Terus yang wow lagi apaan tuh Bro? Kan itu tadi wow pertama. Pasti ada wow berikutnya. The second wow. Aku mengalami penurunan berat badan drastis dari 69 70 69 70 menjadi 59. Dan kok bisa? Orang setelah aku keluar dari rumah sakit ya, ini setelah aku keluar dari rumah sakit, aku mengalami penurunan berat badan ya sampai 59 gitu. Dan setiap orang yang ketemu selalu yang kayak mau punya pandangan yang mau nanya tapi nggak enak. Kamu kayak bermasalah dan mau nanya cuman takut nyinggung. Aku selalu mendapatkan kayak lirikan-lirikan seperti itu gitu loh. Oke. Nah, meditasi, kemudian pola makan sama, ya. Suplemen vitamin sama. Kemudian pola makan tidak ada yang berubah, aktivitas sama, tetapi pelan-pelan dia naik. Dan naiknya itu bukan hitungan bulan, hitungan minggu. Padahal saya tidak makan lebih banyak, gitu loh. Saya nggak makan lebih, pola makan saya sama saja, gitu. Kemudian dari 59 naik sampai ke 65, 66 dan sekarang di 67. Dalam kurun waktu 2 bulan. This is another wow gitu. Iya. Oke. Pertama kan pasti kehilangan berat badan pada saat diare itu kan? Ya. Pasti yang paling karena itu begitu banyak. Oke, sorry. Silakan. Ya. Benar sih kehilangan cairan ya. Dan yang paling penting suara-suara ini tuh ya hilang. Berpamitan gitu loh sama saya. Hilang. Saya kembali sendiri aja gitu. Right. Karena Bro sudah bisa 6R. Ya, begitu ada suara pasti disuruh 6R sama Bro Har. Betul. Makanya suara itu hilang. Lama-lama dia dicuekin ya dia nggak balik-balik. Begitu memang cara bekerjanya. Betul. Yang mungkin. Memang dari dulu suka mendengar suara-suara begitu kah Bro? Never. Oh, that first time. Oke. Itu yang pertama kali. Makanya aku bilang ketika dia muncul pasti paniknya itu ekstra. Kenapa? Karena seperti orang yang nggak pernah berenang sekali dicelupin ke air itu pasti kan lebih panik gitu loh, panic attack. Ya. Iya. Saya lanjut ya. Jadi kemudian dari pikiran
yang nomor satu berat badan otomatis naik. Saya jadiin satu paket nih. Pikiran dan mental itu lebih baik, tidak suffering yang hebat seperti yang sebelumnya. Kemudian saya karena bisa lebih tenang pikiran bro ya. betul. Dan karena duduk meditasi ketika memancarkan cinta kasih itu kan membantu sekali ya. Kayak heartbeatnya turun, rasanya nyaman. Kayak, oh satu, saya tuh nggak pernah, istilahnya kalau ketemu papa saya tuh saya seperti Tom and Jerry gitu. Bayangin ya, sekarang saya bisa peluk, saya bisa cium papa saya. Yang tidak pernah saya lakukan selama hampir 30, ya 34-35 tahun. I never did that. Aku bisa peluk, aku bisa cium, dan ciumnya tuh yang ekstrim. Aduh, pasti papinya bingung. Ya, bingung lah, bingung karena papi selalu bilang sama saya, yang nyembuhin kamu itu obat sama vitaminnya dan makanan kamu dan olahraga kamu. Nah, kemudian saya tuh pengen awalnya saya tuh punya keyakinan bukan kayaknya majority-nya itu yang nyembuhin aku tuh pikiran aku melalui media meditasi. Tapi karena papiku juga sama cueknya seperti aku sebelumnya, makanya kita tuh rada berseberangan. Itu Oke, itu wow kedua tuh aku bisa cium papiku tuh. Kemudian yang keempat, aku lebih semangat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan quote and quote filantropis gitu loh. Maksudnya sebelum aku ya sama teman-teman, kalau nggak bisa ya kayak kalau misalnya DSI kan luar biasa tuh budgetnya kan. Anggaplah DSI segini nih, ya kita cuma seginilah gitu. Nah, tapi kita bisa melakukannya itu, dan dulu ketika melakukannya itu ada rasa pamrih. Ada rasa pamrih yang dimana ketika saya berbuat baik, awalnya itu saya berbuat baik supaya saya bisa mendapatkan tingkat ekonomi yang lebih baik awal. Ini kita trace back pemikiran keliru 7-8 tahun lalu nih ya. Nah, kemudian kan sering dengar YouTube dhamma-dhamma yang dibabarkan oleh para samana, belajar tuh pelan-pelan tuh. Nah, aku Bro Rusli. Ini Bro Rusli ini dari Medan nih. Ini kita suka panggil komandan. Luar biasa. Sorry Bro Erwin, silakan. Ya, silakan. Gak apa-apa. Aku fast forward sebelum bagaimana kondisi batin aku dalam berbuat baik sebelum meditasi twin ya. Sebelum meditasi twin itu memang sudah tidak ekstrim seperti dulu. Nah, kesannya itu mau memupuk parami gitu, tapi masih ada. Itu tidak bisa, defilement itu masih ada gitu loh. Nah, ketika meditasi twin, ketika kita melaksanakannya dengan kasih sayang, cinta kasih, aku bisa merasa bahwa aku nggak bilang entirely hilang ya. Tetapi persentase besarnya itu tuh sudah, yang penting kamu sebagai penerima dana bahagia, yang penting yang mendanakan juga bahagia. That's it. Ya. Itu loh. Karena tulus, Bro. Bedanya berdana dengan tulus dan tidak tulus itulah. Ya. Dan di mana aku harus mengakui gitu loh. Itu terjadi ketika aku meditasi cinta kasih twin. Aku belajar sebelumnya, aku belajar meditasi yang aku tidak sebutkan lah ya, metode-metode lainnya gitu. Semua bagus kok, semua bagus. Aku juga merasakan bagus. Tetapi ketika aku belajar meditasi twin ini, ya aku bilang parameternya itu yang aku bisa rasakan di diri aku ketika berdana, kayak yang penting penerima dana happy, pemberi dana happy, everything is good. That's it. Yes, betul. Gitu. Betul. Dan memang itulah yang ada di dalam pikiran kami semua, pengurus di yayasan dan juga yang ada di dalam grup Baksos ya. Karena memang kita nggak ada pamrih apa-apa. Kita ini cuma sebagai ladang. Nih istilahnya ada baskomnya nih. Kita nih wadahnya. Orang mau dana ini nanti juga keluar lagi gitu. Dana Baksos begitu bro. Udah masuk dia ke rekening keluar lagi. Gitu. Jadi
cuma sebagai wadah dan kita tidak mengutik-utik dana baksos untuk yayasan, enggak. Karena kami punya dua rekening yang berbeda. Itu yang beda ya, karena orang jadi tahu dana ke DSI itu tidak akan pernah dikorupsi sama sekali. Karena semua pengurus yayasan itu menjaga sila. Sadu, sadu, sadu. Kemudian apa namanya, itulah yang saya rasakan. Jadi di kegiatan saya, kegiatan apa ya, kegiatan sosialnya lah ya, intensitasnya itu kuantitasnya bertambah, kualitinya bertambah, kemudian quality dari diri sendiri juga bertambah. Dulu saya tuh selalu khawatirnya begini, dananya kekumpul nggak ya, sirkulasi donaturnya itu aja, aduh gimana ya. Tapi fast forward sampai ke sini ya, sadu gitu. It's always there. Meskipun nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba ada emergency period yang ting masuk, cukup. Jadi kita bisa berjalan terus tanpa berhenti, meskipun memang tidak ada kepastian. Jadi kualitas sosial, kualitas kegiatannya, kuantitas kegiatannya, kemudian juga kualitas terhadap diri kita sendiri juga meningkat. Dan aku merasa, aku harus bilang, it's for me, untuk aku pribadi, aku merasa itu karena aku bermeditasi twin. Karena aku tidak melakukan hal lain yang beda. Aku tidak melakukan hal lain yang beda sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ini Bro Har bilang, Bro Erwin sendiri juga ada lakukan filantropi setiap 2 minggu. Wow. Ya, ada Bro. Orang-orang di tim ini ada Bro Jeffrey yang dana makan nasi bungkus setiap hari. Sejak Agustus, udah berapa bulan nih ya, udah setahun lebih. Itu Bro Jeffrey. Ada Sis Desi kalau Bro tahu. Sis Desi itu kalau weekend juga berdana makanan. Nah sekarang bagus nih, Bro Erwin juga berdana setiap 2 minggu. Jadi memang itu akan tumbuh. Kemudian ada orang-orang di Surabaya juga. Jadi apa ya, metanya cinta kasihnya itu muncul. Karunanya welas asihnya muncul. Dan kita joy, sukacita kalau melihat orang bahagia. Ujungnya tenang seimbang. Tapi itu bukan cuma di situ. Bro latihan duduk lebih lama. Ikuti instruksi Bro Har supaya bisa tembus. Oke. Karena kita berusaha ya Bro di dalam kehidupan ini supaya bisa keluar dari samsara. Ya, kuncinya di meditasi dan kita kikis terus. Makanya kenapa di 6R terus semua yang muncul. Ya. Diusahakan. Ya. Tapi jangan punya keinginan, apapun nggak boleh punya keinginan. Pokoknya duduk lama, semua yang muncul di relax, di 6R di relax. Pokoknya udah itu aja tugasnya. Jangan bikin susah, jangan punya keinginan. Siap. Terus apa lagi nih yang wow? Saya mau ngambil sedikit waktu untuk memberikan kredit kegiatan filantropi saya ini itu selain tentunya ada panggilan ya dari diri sendiri ya, sebenarnya itu ada 2 senior yang benar-benar memberikan saya satu dorongan gitu loh untuk lebih melaksanakan kegiatan filantropis ini lebih banyak lagi lah, lebih berkualitas lagi. Nomor 1 ya, saya bilang untuk Bro Hartono gitu. And istilahnya tuh diesel saya itu dipanasin gitu. Nah, pakai solar yang bukan solar murah, pakai solarnya itu yang solar yang cukup mahal gitu. Kan kalau nggak berebet gitu loh Sis Brand. Diesel saya dipanasin oleh beliau dan wow gitu, bener-bener diesel saya dipanasin oleh beliau. Dan orang kedua adalah saya harus bilang dulu saya mempunyai seorang saudara, teman baik ya, mungkin yang membantu saya, Bro Adi namanya. Bro Adi itu dulu benar-benar yang mengenalkan saya itu kepada Dhamma. Kan saya ini dulunya aur-auran Sis. Aduh, itu kan dulu tahu deh. Saya tuh aur-auran gitu loh. Dan Bro Adi ini yang saya anggap seperti saudara saya ini tuh mengenalkan saya kepada Dhamma, pelan-pelan, dikenalkan juga meditasi.
Kemudian saya punya kegiatan filantropis yang dana obat-obatan setiap 2 minggu, setiap 1 bulan 1 kali itu tuh sebenarnya tuh diinisiasi sama Bro Adi ini. Jadi I think I have to give those people credit ya, karena Yes. aku nggak bisa claim kredit itu sendiri semuanya gitu. Aku mengucapkan Iya, terima kasih. malam Siswariati, selamat malam juga. Iya, bagus sekali. Hai Bro Adi, salam kenal. Kalau belum belajar meditasi, silakan belajar sama Bro Har. Ya, Bro, kemudian aku lanjut wow berikutnya atau ada dari Sis Brenda? lanjut Bro. Oke, aku lanjut wow berikutnya. Wow berikutnya itu karena sudah lebih mengenal cinta kasih, ingin mengaplikasikannya, ingin banget mengaplikasikannya atau istilahnya men-sharing lah sama orang-orang, bukan hanya di dalam meditasi tapi di dalam kehidupan nyata juga. Nah, oleh karena itu juga akhirnya kita dan teman-teman berpikir, yuk kita danain, terinspirasi dari Sis Desi, kita yuk dana makan yuk, ikutin Sis Desi, meskipun mungkin nggak bisa sebanyak Sis Desi, tapi we do our portion. Nah, pengennya kita kan ada budget nih, pengennya itu bagi teman-teman yang sekiranya itu punya usaha mungkin di kuliner, tapi masih baru mulai, belum terlalu beroperasionalnya, belum terlalu jalan, why don't you give us a call gitu. Maksudnya kita coba gitu. Kolaborasi gitu. Toh kita akan mengkompensasi juga, karena mengkompensasi. Nah, yuk kita coba kita kickstart makanannya kan juga diperuntukkan untuk berbuat baik. Siapa tahu berkahnya juga lebih luas gitu. Jadi aku pengennya itu sebenarnya teman-teman yang kira-kira berdagang kuliner tapi memang belum benar-benar running. Nah, yuk kita beli makanannya 100 packs, 200 packs. Kemudian kita bagikan. Jadi ya istilahnya aku bilang sama si Bro Har itu, diesel tuh dipanasin gitu. Ketika diesel udah panas kan dia udah bisa lari sendiri. Iya, betul. Gitu. Jadi koleknya mantap nih. Dicoba. Saya belum bisa klaim bahwa sudah berhasil, tapi punya keinginan itu, mudah-mudahan bisa berhasil. Mana tahu abis ini ada yang denger ini, yang punya catering, oh iya, saya mau kontak Bro Erwin. Nah, nanti biar bisa kontak di HK_meta. HK.meta. Iya, sorry, dot ya, bukannya underscore ya. Jadi bisa kontak sama Bro Erwin, mana tahu bisa kolaborasi gitu, ya? Oke, good. Oke. Saya punya satu wow dari Bro Erwin, tapi saya mau Bro cerita dulu wow Bro berikutnya. Oke. Kemudian saya kalau misalnya wow berikutnya ini saya ingin cerita yang pengalaman baksos dengan teman-teman. Jadi ketika aku pikir tuh ada satu kesamaan ya yang paralel ya antara pelaksana TWIM gitu loh. Umumnya itu konsisten, ini dicatat nih. Pelaksana TWIM kalau dilihat dari sharing-sharing ceritanya, bisa dilihat maksudnya jejak digitalnya banyak, rata-rata mengalami kemajuan di bidang atau interest yang dikehendaki. Yes. Pekerjaan, aktivitas sosial, financial, hubungan rumah tangga, hubungan papi mami, maksudnya orang tua. Aku kayak oh iya ya, aku nemuin itu gitu loh. Setiap pelaksana TWIM yang konsisten, kuncinya tuh yang konsisten, umumnya mengalami kemajuan di bidang yang mereka interest atau bidang yang mereka kehendaki lah. Dan aku lihat sharingnya Sis Brenda dengan Bro Henry Wijaya. Oh iya. Kemudian dengan Sis Lani, ketemu Sis Lani, halo Sis Lani, ketemu Sis Lani di waktu itu sama Dokter Meta di baksos yang terakhir. Oke, donor darah kita ya? Atau benar-benar baksos yang terakhir, baksos sembako yang terakhir setelah donor darah. Donor darah. Nah, di situ kan Sis Lani cerita bagaimana hubungan antara beliau dengan pimpinan beliau itu menjadi penuh cinta kasih gitu loh. Betul.
it was real gitu. Aku juga ngerasain. Contoh satu, papi aku kan yang aku bilang. Iya. Iya. Sebelumnya itu tuh nggak pernah kepikiran tuh, itu keajaiban dunia ke-9 tuh. 10. 10, sorry, 10. Bisnis maju, kegiatan sosial lancar, hubungan sosial Nah, antar keluarga semuanya baik, rekan kerja baik, dan sebagainya, you name it. Gitu loh. Dan bukan satu. bukan Erwin nih yang ngomong nih, tapi banyak Ya, kesaksian dari para pelaksana TWIM lainnya yang juga mengatakan hal yang ya, sama. So, betul. wow. Iya, betul bro. Karena basicnya itu positif menarik positif. Cinta Oke, kasih yang kita pancarkan kembali kepada kita. Jadi oke. semuanya itu kembali kepada kita, dan itu yang bro bilang, apa yang kita kepingin itu terjadi jadinya, dan itu yang positif tentunya ya. Ya, ya, Karena ya. apa, kita tetap memancarkan cinta kasih tanpa batas, tanpa ada iming-iming. Oh, kalau saya pancarin meta ke kamu, saya maunya kamu begini misalnya. Itu kita nggak ada begitu, nggak Ya, ada, ya. tulus. Pancarin ya pancarin aja, nggak pakai ada iming-iming mau apa gitu, enggak. Tapi ya itu kembali lagi pada kita bro. Memang secara hukum hukum alam semesta itu ya begitu. Ya, ya, Sis Brenda, maksudnya di sini Sis Brenda juga adalah saksi hidup. Teman-teman yang Ya, lain, seri-seri cinta betul. sebelumnya bisa dicek ke belakang. Ya, Ya, it's apalagi gitu loh yang amazing. perlu, apalagi yang perlu kita, apalagi yang perlu kita ngomong gitu. It was real. Ya, ya. Banyak orang nggak percaya kok hasilnya bisa begitu bagus dalam waktu yang singkat. Ya karena Ya, Bante punya punya teknik 6R ini yang mengajarkan menemukan kembali, itu yang ya, makanya ya. kenapa saya, supaya orang mengerti apa sih TWIM. Kan orang suka nggak ngerti, malah punya pandangan keliru gitu. Jadi saya ajakin orang-orang ngobrol seperti Bro Erwin gini supaya orang jadi bisa mengerti, oh ternyata TWIM itu begitu gitu. Ya, ya. Itulah Ya, bro. ya, aku kan ini kan aku kan newbie kan, bulan kelima kan. Dan bulan kelima ya aku bilang kalau orang lain mungkin bulan kelima itu bisnisnya bagus sekali, hubungan antar apa rekan kerja bagus sekali, ya saya bilang saya bisa mencium papa saya eh, itu aneh bin ajaib sih. But well, Sesuatu yang amazing ya bro. yap, yap, Masih yap. ada lagi nggak wownya? Kemudian Nah, nih ada komentar nih, bro, dari Bro Mardi, salah satu admin kami. Terus semangat, bro, berlatih meditasinya seperti saran Sis Brenda tadi. Keren, bro. Mantul. terima kasih, terima kasih. Ya, Silakan, bro. Erwin, lanjutin. Masih ada lagi nggak wownya? dan yang paling terakhir ya melanjutkan sebenarnya apa yang aku terima dalam apa pemancaran meditasi cinta kasih ini tuh ini agak personal sih, personal. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau misalnya apa yang aku sampaikan ini tuh sedikit apa namanya sedikit berbeda pandangan dengan yang lain, cuman masih di dalam apa batasan sih. Personalnya aku berasa begini, karena ini kembali ke pamrih ya yang sebelumnya saya sharing sama Sis Oh, Brenda. Pamrih yang aha, sebelumnya itu ada rasa pamrih itu yang cukup 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 kuat, dan akhirnya ketika meditasi tuim itu aku lucu deh, kayak di dalam batin aku ini itu seperti ada dua jalan. Yang satu sebagai mudahnya aku menamakan good street, yang satu oke. bad street. Nah, untuk mudahnya begitu aja deh. Di Good Street ini, aku bisa lihat pohon, burung, kemudian banyak sekali yang indah-indah lah. Pohon-pohon yang Aha, rimbun, kemudian aha. saya berjalan di jalan itu, namanya Good Street. Kemudian ada Mhm. satu lagi namanya Not Good Street gitu, atau Bad Street lah ya. Di situ ya semuanya serba gelap, dan di situ saya juga jalan. Nah, aku tiba-tiba mendapatkan kayak jawaban bahwa kalau misalnya apa yang aku impikan itu belum datang,
Tapi aku sudah, kalau aku melakukan meditasi, melakukan dana, melakukan sila, melakukan meditasi twin tentunya, aku tuh sedang berjalan di good street gitu loh. Jadi meskipun hal-hal yang aku inginkan, yang aku cita-citakan belum sampai, tapi aku sudah jalan di good street. Buktinya udaranya enak, nah, terus habis itu banyak sceneries yang bagus. Nah, tinggal aku menunggu apakah di jalan aku ketemu nih sama yang aku impikan, atau yang aku impikan tuh nyamperin aku. Itu aja sih, dan aku bisa merasa itu terjadi dalam hidup aku sekarang. Aku beraktivitas sama, kerja di tempat yang sama, keluarga semua tidak ada yang beda gitu, tapi aku bisa merasakan ketenangan dan kenyamanannya itu. Itu betul, bro. Final wow, yang how come semua sama, tidak ada yang beda, kenapa akunya berasa aku berjalan di good street gitu, sis. Karena yaitu dana sudah dilakukan, filantropinya, silanya dijaga, dan bro meditasi. Ini semua kan 3 hal ini dasar untuk mendapatkan hal-hal baik dan positif. Tentunya bro, bukan berarti kita semua akan menerima vipaka atau hasil dari karma baik terus. Enggak. Kadang-kadang kita masih menerima karma buruk dari masa lalu. Akibat dari kehidupan lampau itu. Ya dia udah jalanin aja, terima. Nah itu benar kata Sis Ivana. Bro Erwin itu insight-nya sudah muncul. Jadi betul, udah di jalan yang benar, udah di jalan yang terang, ada yang gelap, ya udah kita cuma tahu oh itu gelap. Ya udah kita nggak usah ke sana. Ya kan? Supaya kenapa? Ini jalan ke depannya itu makin bagus gitu. Terima kasih. Jadi dana sila bawana ini memang betul 3 akar dasar untuk kita mendapatkan kehidupan bahagia. Ketenangan juga dalam pikiran. Dan saya punya satu wow dari Bro Erwin. Kenapa Bro Erwin nggak cerita tentang pitch gum-nya yang wow? Saya itu beberapa waktu yang lalu Bro Harto bilang nanti ada yang kirim pitch gum. Waktu itu saya lagi masalah pencernaan deh kalau nggak salah. Saya lagi ada masalah apa gitu ya. Saya minum peach gum dari Bro Erwin kan kirim tuh. Entah siapa yang bayar saya nggak tahu. Pokoknya kami menerima dana itu. Mami saya, Scott, suami saya, dan saya minum. Dan enak gitu di perutnya. Pokoknya di lambung waktu itu lagi ada apa ya, nggak enak gitu pencernaan. Dan kan minum peach gum itu adem ya. Ya betul. Betul. Jadi enak, dan itu menurut saya salah satu wow dari Bro Erwin. Jadi begitu Bro Erwin kasih saya twin simply wow, nah ini wow dari saya nih. Pitch gumnya Bro Erwin ini begini. Wow. Bro, kenapa nggak dipromosiin? Bro Erwin ada jualan kah? Jadi gini, untuk apa supaya meluruskannya, pitch gumnya itu dari Bro Har. Nah, Bro Har beli dagangan mami saya. Karena mami saya kan, mami saya dan Bro Erwin yang bikin. Oh, oke. Mami saya, papi saya kan pensiunan, mami saya ibu rumah tangga. Jadi di waktu beliau yang sejak ini, ya beliau mencoba berkreasi. Salah satu kreasinya itu adalah pitch gum. Waktu itu pertama kalinya Bro Hartono coba. Kemudian Bro Hartono beliau he quite liked it lah. He quite liked it. Beliau itu mempromosikannya kepada teman-teman beliau. Nah, salah satunya itu waktu itu beliau bilang, saya kamu kirim ya ke Sis Brenda, ini alamatnya. Jangan sampai salah ya, jangan sampai jatuh ya. Ya pokoknya harus tepat, bagus deh, kerjanya juga harus tepat gitu. Nah, akhirnya dikirimlah kepada Sis Brenda, dan terima kasih Sis Brenda, semoga bermanfaat. Memang betul, pitch gum itu tuh untuk panas dalam tuh sangat baik sekali ya. Dan kemudian sifat itu adem dan dingin gitu. Betul. Enak sekali di lambung, di perut. Jadi ya cocok pada saat itu ya. Memang pada saat itu saya lagi butuh itu gitu ternyata. Jadinya wow gitu, rasanya enak banget gitu di badan. Oke, siap. Gitu. Aku udah ada alamatnya, aku tahu mau kirim kemana. Bukan minta dikirim lagi bro, sekarang udah sehat, udah nggak apa-apa. Tapi pada saat itu memang badan saya lagi kurang fit, jadi mungkin bro tahu ya butuh. Dan saya pernah bikin pitch gum semasa pandemi kan, suka iseng kan bikin ini bikin itu.
tapi rasanya beda gitu. Saya kalau rendang Vietnam itu dari malam kan, supaya oke, pagi-paginya udah bekal. Nah oke. gitu, jadi pernah bikin juga sih. Ya, cuma Mungkin saya nggak banyak pakai pemanis, jadi nggak ada pakai gula batu, nggak ada pakai ah, apa tuh labu yang kering itu saya nggak pakai itu, karena kan dasar dari angco dari kici itu udah manis ya, jadi betul, kita betul. mengurangi manis, tapi itu pas rasanya. Wah, Jadi terima nanti kasih. bro dan sis yang mau pesan lewat bro Erwin aja deh. Peach Terima kasih. gumnya itu maminya mantul. Terima kasih semuanya. Oke, Bro Erwin, Ya, sudah hampir 1 jam. Silakan wow. Bro Erwin kasih pesan dan pesan kepada Bro dan Sis yang mendengarkan. Ah, wah, eh apa ya? Ini bagian yang paling sulit nih. Oke, eh mungkin ya kalau misalnya yang apa aku hanya ingin pesan apa yang aku rasakan supaya selalu menjadi kesaksian pribadi. Aku berpikir meditasi Tuim ini tentunya dengan ajaran Guru Agung ya, Dana Sila Bawana. Bawana itu dalam kategori ini meditasi Tuim ini membawa aku tuh bener-bener ke apa ya? Ke dimensi berikutnya gitu loh. Kayak aku mengetahui kekurangan aku bersedia bersedia apa namanya memperbaiki kekurangan aku tanpa harus melawan apa namanya tanpa harus protes kepada diri sendiri. Kayak aku bisa note dengan setelah aku bermeditasi twin, aku bisa note, oh ini kurangnya aku begini, kurang aku begini, kurang aku begini, kurang aku begini. Dan dulu juga tahu, cuma bedanya sekarang aku mau untuk melakukan perubahan itu. Mau jadi lebih baik ya Bro? Mau jadi lebih baik gitu. Tentunya juga Sadu, tidak sadu, sadu. kasih didasari dengan rasa cinta kasih itu terhadap orang lain sama terhadap diri aku sendiri. Jadi memang karena waktu aku masih pemula sekali, aku belum bisa memberikan sesuatu yang konkret. Nanti mungkin tahun depan kali ya di seri ke 200 sekian atau 300 sekian, aku cerita lagi ya kalau udah dapet insight-insight lainnya. Oh, sip. Nanti kalau gitu saya mau undang lagi nih Bro Erwin nih. Bisa Wah, diundang lagi. terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ini Jadi swimmer paling kan pesan dari banyak saya bro. Jadi terus. ada yang admin, ada yang di yayasan, ada yang pelatih apa praktisi. Jadi itu yang karena banyak saya tidak kekurangan narsum. Tapi nanti Oke, ada memang yang saya undang berikutnya seperti Bro Edi, Bro Jeffrey, Sis Welly, Bro Har. Itu sudah pernah 2 kali gitu, Sis Wati, Sis Ivana, karena mereka ini punya cerita masing-masing. Sis Luciana itu, jadi pernah ada yang double share. That's okay, karena mereka tiba nih, misalnya nih Bro Erwin punya ide, Sis kapan-kapan nih Bro Erwin bilang, Sis Bran, aku mau sharing lagi dong di cinta. Welcome banget. oke, oke, Pasti ada slotnya. Siapapun yang sudah melatih twin boleh menghubungi saya. Sis Brand saya mau sharing di cinta. Karena selama ini saya kan mencari nih narsum-narsum. Ada yang bisa tanggalnya dia nggak bisa. Jadi oke, ada lagi ada trouble, ada yang apa gitu. Jadi tapi pasti ada yang berulang dan itu sangat boleh. oke. Jadi sangat welcome. Siap. Oke. Kangen ya bro Erwinnya. Terima kasih, Semoga terima kasih. latihannya semakin maju, meditasinya semakin maju, dan bisa tercapai cita-cita luhurnya terbebas dari samsara. Itu yang kami harapkan dari semua praktisi Twin, sehingga bisa mempraktekkan membuktikan apa yang Buddha katakan, bahwa tingkat apa namanya tingkat kesucian itu sudah bukan mitos, karena kita bisa alami dan kita bisa merasakan perubahan dari diri kita. Bro Erwin bisa begitu karena ada sila keenam yang ditambahkan oleh Bante Wimalaramsi kepada kami. Kan Oke. tahu, saya Hmm, melatih diri, menyayangi diri sendiri dan semua makhluk. ya, Ya kan? ya, Sila itulah yang membuat kita itu jadi lebih baik kepada diri sendiri. ya. Dan tidak hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada semua makhluk. Makhluk manapun itu. Ya, Nah, jadi itulah yang membuat kita jadi lebih bisa punya sati atau kewaspadaan atau kesadaran
Kalau kalau Bro Erwin bilang dulunya udah tahu itu jelek, tapi nggak mau dirubah. Tapi sekarang Bro sudah punya kewaspadaan, sati Bro jauh lebih baik, sehingga ya saya nggak mau seperti itu lagi. Itulah yang mengubah semua praktisi itu bisa begitu memang Bro. Secara tidak disadari, karena sila itu ya begitu kita ambil masuk ke dalam diri kita, apa ya yang kita lakukan keliru. Oh, kalau ada kekeliruan, kita maafkan. Udah pernah latihan meditasi pemaafan? Belum, karena benar-benar masih dicoba meta terus. Karena kan juga baru 5 bulan ya. Dari meta udah 5 bulan mah mestinya udah kemana-mana Bro. Duduk kurang lama. Oke. Baru ada yang 2 minggu pun bisa tembus. Jadi kita nggak bisa bilang baru. Dan semua orang itu kemajuannya berbeda. Jadi jangan pakai parameter apapun. Pokoknya Bro meditasi aja tanpa punya keinginan, tanpa apa. Pokoknya disuruh 6R ya 6R. Ada apapun yang muncul di relax di 6R. Jangan diperhatikan. Tidak boleh dicatat. Saat meditasi itu tidak boleh memperhatikan fenomena yang muncul. Semua harus di relax. Ya. Sehingga meditasinya bisa maju gitu Bro. Waduh, terima kasih nih sharing Bro Erwin luar biasa tentang wow-nya meditasi twin yang sudah Bro Erwin alami, yang sudah dibagikan malam ini. Semoga bermanfaat bagi semua yang hadir secara live malam ini di Instagram, dan nanti yang mendengarkan secara rekamannya. Bedanya meditasi meta dan pemaafan apa ya sis? Beda sis, kalau metanya cinta kasih itu kita sudah bisa pancarkan. Ada orang yang nggak bisa karena banyak kesedihan, banyak kesulitan dalam kehidupan mereka. Maka kita harus melakukan meditasi pemaafan. Ada orang yang disuruh pancarkan meta cinta kasih lancar-lancar aja karena nggak banyak trouble di kehidupan dia. Nah tapi kalau ada orang yang sulit, nah itu harus pemaafan. Buka dulu. Ini membuka hati istilahnya. Buka dulu, buang dulu nih sampah-sampahnya. Kebencian, kemarahan, dendam, sakit hati itu dibuang dulu. Baru nanti cinta kasihnya bisa muncul. Seperti itu sih bedanya. Jadi untuk yang bertanya, semoga Sis Yuan Yunita bisa mempraktekkan meditasi. Saya akan sharing di chat. Bila tertarik nih, kita ada one day retreat setiap hari Minggu akhir bulan. Di bulan ini di tanggal 24 April. Dan kalau 1 hari memang rasanya kurang. Tapi kalau mau yang 10 hari, itu ada damasuka.org.id online retreat 10 hari. Yang Bro dan Sis akan mendapatkan hasil jauh lebih baik daripada sebelumnya. Seperti yang sudah Bro Erwin alami. Jadi begitu. Oke. Terima kasih kanan Bro Erwin. Dan kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita akan jumpa lagi di seri Cinta ke-71 di 11 April, Senin depan jam 7 sampai jam 8 malam dengan narasumber yang berbeda. Silakan follow Instagram saya, tinggal klik menu untuk daftar, betul Bro. Jadi nanti kita akan, kalau yang follow Instagram saya tahu siapa narsum saya di Cinta berikutnya.
Oke, Kanan semua, Kanan Bro Erwin dan semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.